Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Devretli Sukrata dengan NIM 230512041007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menginstal Ubuntu di dalam virtual machine. Oke, untuk hal-hal yang akan source yang diperlukan itu ada dua. Yang pertama itu VirtualBox-nya itu sendiri yang bisa dicari di Google, yang ada di web Oracle. Itu kita bisa mendownload, ada Windows, ada Mac OS, dan Solaris 11. Kita bisa mendownload yang sesuai dengan OS yang kita gunakan, seperti itu. Di sini juga terdapat Linux yang mana ada Jammy, Vocal, Bionic, dan lain-lain. Itu bisa juga menggunakan VirtualBox seperti itu. Dan untuk yang kedua, kita itu akan mendownload yang namanya Ubuntu. Nah, di Ubuntu ini terdapat beberapa versi. Yang pertama ada Ubuntu 22.04.4 LTS. Yang akan kita gunakan adalah 22.04.4 LTS ini. Jika ingin menggunakan Ubuntu 23.10 juga bisa. Prosesnya juga mirip seperti itu. Karena saya sudah menginstalnya, jadi kita langsung lanjut ke bagian aplikasi di VirtualBox-nya. Nah, pada bagian ini kita harus menambahkan sejenis window baru atau virtual machine baru yang mana akan kita install dengan Ubuntu. Yang pertama itu kita klik new. Setelah ini pada bagian pertama ini kita bisa isikan dengan nama seperti test 2 sebagai contoh, dan kita cari di bagian mana kita menyimpan ISO dari Ubuntu-nya, seperti itu. Selanjutnya saya akan skip unintended installation karena ini akan mempercepat instalasi dari Ubuntu itu sendiri di dalam virtual machine. Jadi hal-hal yang tidak unnecessary atau tidak terlalu penting itu akan di skip, seperti itu. Kita klik next. Pada ini saya akan alokasikan memori sebesar 4 GB dan CPU sekitar 2 dari CPU yang saya punya. Kita klik next, dan di sini alokasi dari penyimpanan dari virtual machine yang akan kita gunakan. Kita klik next dan kita klik finish. Setelah itu akan muncul virtual machine baru yang bernama test 2 sesuai dengan nama yang saya buat tadi. Jika ini sudah muncul, kita bisa langsung klik start saja. Oke, sedang proses. Nah, jika sudah berjalan, biasanya akan muncul window baru yang biasanya itu yang di pojok kiri itu ada muncul test 2 sesuai nama yang saya berikan tadi dan running, seperti itu. Artinya virtual machine yang kita buat itu telah berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya di bagian ini kita bisa langsung saja klik enter untuk try or install Ubuntu itu. Oke, windownya makin besar. Oh ya, untuk sebagai informasi tambahan, saat menginstal Ubuntu ini terdapat beberapa file yang akan diinstal saat proses penginstalan Ubuntu itu sendiri. Jadi pastikan internet yang kalian gunakan itu mumpuni atau bisa digunakan dengan lancar, seperti itu. Oke, jika sudah kita pilih tadi try or install itu, maka akan langsung muncul pada bagian ini. Kita tetap tunggu. Mungkin akan mengambil waktu yang cukup lama, beberapa atau sedikit lebih lama daripada biasanya, karena saya hanya mengalokasikan dua core dari CPU saya dan hanya 4 GB dari RAM. Oke, akan muncul window bernama install.
Itu kita bisa pilih di bagian kiri ini bahasa yang akan kita gunakan, dan kita klik install Ubuntu. Di sini kembali keyboard layoutnya sebagai apa, bahasanya apa, dan layoutnya seperti apa. Saya tidak akan mengubahnya karena itu sudah menjadi standar. Yang biasanya di sini adalah QWERTY seperti itu. Saya klik continue. Nah, pada bagian ini saya sarankan agar tidak mendownload update-nya terlebih dahulu agar mempercepat instalasinya. Dan jika ingin mempercepat lagi, itu bisa menggunakan minimal installation. Jadi yang akan diinstal itu hanya web browser dan utilities yang basic gitu. Namun karena saya ingin menginstal secara normal dan tidak untuk di rush, itu saya menggunakan normal installation saja seperti itu. Oke, kita tunggu. Mohon maaf jika prosesnya itu menunggu cukup lama karena seperti yang saya katakan tadi, yang saya alokasikan untuk memori dan atau RAM-nya dan CPU-nya itu sangat sedikit, jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Oke, di sini ada pilihan erase disk and install Ubuntu. Itu kita bisa klik di bagian sana. Jika kita tidak sama sekali belum pernah menginstal apapun atau menginstal Ubuntu. Nah, jika sesuai pengalaman saya, jika kita pernah menginstal Ubuntu namun di tengah jalan itu kita gagal atau stop, kita force stop, itu akan muncul satu pilihan lagi di bagian atas itu, delete all data and reinstall Ubuntu seperti itu. Jadi data-data yang kita install sebelumnya itu akan dihapus lalu diinstal kembali untuk Ubuntunya secara penuh seperti itu. Jadi jika kalian melakukan kesalahan dalam penginstalan, jangan khawatir, data kalian tidak akan data kalian mungkin jika kalian sudah menggunakan memiliki data di ini, jadi lebih baik untuk di backup terlebih dahulu baru di reinstall seperti itu. Dan di sini juga kita bisa mengatur di something else ini, kita bisa mengatur partisi dari penyimpanan kita itu berapa dan lain-lainnya seperti itu. Saya pilih erase disk and install Ubuntu saja. Klik install. Oke, ini muncul if you change bla 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 bla. Ini seperti partisi dan lain-lainnya itu. Jadi saya tidak perlu mengatur partisinya berapa, yang data ini berapa, kapasitasnya data ini berapa, itu saya tidak akan mengatur itu. Karena itu seharusnya sudah menjadi basic dalam menginstal Windows seperti itu. Oke, saya klik continue. Sedang proses. Oke, di sini akan ditanyakan waktu kita itu di bagian mana seperti itu. Kita klik continue saja, and di bagian sini saya diharuskan untuk mengisi nama komputer, username-nya apa, passwordnya pun apa seperti itu. Saya mencontohkan mungkin UNESA tempat kuliah saya. Setelah itu jika sudah seperti ini akan langsung muncul namanya seperti apa, itu disarankan. Saya sarankan sih jangan diubah karena mungkin ini sudah menjadi standar seperti itu. Jadi kita hanya mengatur passwordnya saja. Saya menggunakan UNESA 123 sebagai contoh, dan pastikan password yang kita masukkan dan confirm passwordnya itu harus sama. Jika tidak akan proses penginstalan tidak akan berjalan. Dan saya sarankan ini untuk login automatically jika kita ingin menggunakan Ubuntu ini secara cepat, jadi tidak perlu melakukan login terlebih dahulu seperti itu. Namun jika kita mengutamakan privacy, kita bisa menggunakan pilihan kedua seperti itu. Oke, lanjut. Setelah di continue, maka prosesnya akan dilakukan seperti mengcopy data dari ISO-nya. Setelah itu mendownload bagian data-data yang diperlukan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, makanya itu diperlukan untuk
diperlukan internet yang cukup stabil untuk menginstal beberapa bagian dari Ubuntu tersebut. Seperti itu. Oke, sudah bagian installing, kita bisa tunggu. Oke, jika proses sudah selesai maka Windows installation complete itu akan muncul dan kita diharuskan untuk merestart virtual machine itu untuk mengulang kembali boot dari Ubuntu yang kita sudah install seperti itu. Kita klik restart, itu akan merestart Ubuntu-nya secara otomatis dan menjalankannya kembali. Pada bagian ini kita disuruh mengklik enter. Nah, kita terbuka lagi. Oke, jika sudah sampai sini seharusnya Ubuntu kita yang kita sudah coba untuk install di virtual machine seharusnya sudah selesai. Begitu. Jika kita ingin memasukkan akun Google atau tambahannya seperti Ubuntu Pro itu bisa silahkan. Namun karena saya ini hanya mencontohkan seperti bagaimana penginstalannya, saya tidak akan mengisinya. Seperti itu. Selanjutnya kita sudah disediakan seperti Firefox. Oke, sebentar, itu tadi ada sesuatu yang tidak mau berjalan dengan baik. Di sini ada web Firefox, jadi kita disediakan browser bawaan sehingga kita bisa mendownload apapun yang kita inginkan seperti VS Code or Google, mungkin Google karena tidak suka dengan Firefox juga bisa. Intinya adalah Ubuntu ini sama saja seperti Windows, namun jauh lebih ringan daripada Windows itu sendiri, seperti itu. Sekian video yang tentang penginstalan Ubuntu pada virtual machine yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video saya.